Ya, salam para sahabat pelayanan. Ya, kita bertemu lagi pada video saya yang kelima ini. Ya, dan sekali lagi saya ucapkan ya ribuan terima kasih kepada para sahabat pelayanan yang menyokong, ya, memberikan gelakan kepada video-video saya. Ya, dan saya percaya ini semua adalah kebaikan dan kemurahan Tuhan ya dalam kehidupan kita semua. Ya, jadi saya difahamkan oleh uh, pihak pemerintah, ya apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri kita, cuti KPK atau cuti coronavirus ataupun COVID-19 ini telah disambung lagi 2 minggu sampai 28 hari bulan 4 ini. Dan saya percaya ya Tuhan sangat mengasihi kita semua. Tuhan ada rencana yang terbaik. Ya, supaya setiap kita memiliki kesabaran yang kuat dan terus ya berharap, berdoa, mengandalkan Tuhan dan berserah kepada Tuhan sepenuhnya lah. Ya, dan saya percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Malahan Tuhan akan ya melindungi kita, ya memberkati kita, dan akan sentiasa ya bersama dengan kita semua. Dan saya percaya juga Tuhan juga akan memberkati baik ekonomi keluarga kita, ya pekerjaan, ya kesehatan, perlindungan, dan apa saja yang kita perlukan. Dan saya percaya dengan iman bahwa segala sesuatu yang terjadi ini merupakan salah satu daripada rencana Tuhan lah dalam kehidupan kita, khususnya kepada setiap kita yang percaya. Jadi yang pertama-tama sekali, ya saya juga berterima kasih kepada seorang sahabat pelayanan, ya karena dia telah menghantarkan satu firman Tuhan kepada saya, dan ini sangat cukup untuk memberi kekuatan kepada saya secara pribadi. Ya, karena sebentar tadi kami baru selesai, kami satu keluarga baru selesai ya melakukan ibadah, ya ibadah Paskah, ya ibadah Paskah ataupun Jumat Agung. Ya, jadi kami telah mengambil perjamuan suci tadi, ya, dan kami sangat bersyukur karena semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, dan setelah selesai kami merasakan ya satu kekuatan baru pada setiap hati kami lah. Ya, dan saya percaya itu adalah kuasa Tuhan yang sedang mendorong, mendukung, dan memberikan kekuatan baru. Ya, jadi mari kita lihat firman Tuhan ini. Ya, di Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 30. Ya, kita akan baca bersama-sama. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi mari kita berdoa dahulu. Tuhan Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau pada malam ini. Karena sekali lagi Tuhan, kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan kami sesuai dengan rencana-Mu. Dan pada hari yang penuh berkat ini Tuhan, yaitu hari di mana adalah bulan Paskah atau Jumat Agung, kami telah melaksanakan satu lagi perintah atau amanat agung-Mu Tuhan,
sesuai dengan firman-Mu, yaitu memperingati akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib, sehingga kan kami dapat melakukannya Tuhan, bukan karena kuat gagah kami, tapi kami melakukannya karena dasar kuasa-Mu dan kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan pada malam ini adalah malam berkat, malam kesembuhan, adalah malam penyertaan-Mu. Dan kami percaya Tuhan segala sesuatu yang kami lakukan pada malam ini Tuhan, bukan saja sebagai ritual-ritual gereja Tuhan, tapi merupakan satu perintah yang kami percaya ia datang daripada surga, datang daripada Engkau sendiri, daripada hati-Mu sendiri Tuhan. Supaya setiap umat yang percaya mengandalkan Engkau sepenuhnya dan mentaati seluruh perintah-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, karena sekali lagi pada malam ini kami bersama dengan Engkau. Biarlah Engkau terus memberkati kami, memberikan kami kekuatan baru, menyelesaikan setiap permasalahan hidup kami, memberikan kami kesehatan baik fisikal kami, secara jasmani maupun secara rohani juga. Karena kami percaya Engkaulah tunggak utama, Allah yang berada di depan kami, yang akan menyediakan yang terbaik, memberi yang terbaik. Kami serahkan ruang dan waktu pada malam ini dalam tangan Engkau, agar Engkau terus memberkati setiap kami yang percaya. Terima kasih Tuhan, terpuji termulia Engkau di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua katakan amin. Haleluya. Oke, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, sempena dengan bulan ya Paskah atau Jumat Agung, ya, dan ada juga yang menyebutnya Good Friday. Ya, dan saya percaya firman Tuhan yang diberikan oleh seorang hamba Tuhan ini kepada saya kan merupakan satu firman ya yang sangat kuat, yang memberikan ya kita satu inspirasi baru, memberikan kita ya satu kuasa untuk menempuhi kehidupan kita di masa-masa yang sukar di saat ini. Dan saya percaya firman ini adalah firman di mana Tuhan sendiri yang telah memberikan kepada setiap umatnya, supaya setiap mereka mematuhi dan setiap mereka percaya kepadanya dan melakukannya sesuai dengan kehendaknya. Dan saya percaya juga Tuhan pada malam ini, kenapa firman ini saya mau sampaikan, karena saya percaya ini semua adalah kehendak Tuhan, dan Tuhan sendiri ingin umatnya diberkati dengan suara hatinya, diberkati dengan kuasanya, karena firman ini penuh kuasa kepada setiap mereka yang percaya, termasuk kita semua. Haleluya. Jadi ayat ke-28 ini berbicara seperti ini saudara. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, 2000 tahun yang lampau, ya kita percaya bahwa firman ini adalah firman yang datang daripada Tuhan dan ditulis oleh seorang hamba Tuhan, yaitu murid Yesus sendiri yang bernama Yohanes. Dan ini adalah Injil keempat. Dan Yohanes ini adalah orang yang dekat dengan Tuhan Yesus. Dan saya percaya dengan iman bahwa Yohanes ini adalah murid yang memahami segala sesuatu tentang kepribadian Yesus itu, Tuhan Yesus itu, karena dia adalah murid yang dekat. Dan saya percaya apa yang dia tuliskan ini adalah merupakan satu wahyu yang datang daripada Tuhan itu sendiri, yang dibicarakan oleh Roh Kudus kepadanya, supaya para umat percaya mengetahui apakah yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan setiap iman percaya kepada umatnya, kepada Tuhan Yesus itu sendiri sebagai tunggak utama, adalah jalan keselamatan bagi setiap umatnya. Haleluya. Jadi ia mengatakan di sini, aku haus, kata Yesus. Aku haus. Dan saya dapat menggambarkan perkataan ini tentang aku haus ini sangat luas maksudnya, maknanya.
Dan saya percaya perkataan aku haus ini bukanlah satu perkataan yang biasa yang boleh disebut oleh orang yang biasa-biasa, oleh manusia yang biasa. Dan bagi pengertian saya secara rohani, secara teologinya tentang perkara ini, saya dapat menggambarkan bahwa di saat itu secara manusianya Yesus benar-benar memerlukan air. Air ini pun luas maksud nih. Air kehidupan, menggambarkan berkat dan sebagainya. Tapi Yesus di sini secara manusianya, aku haus, dia meminta sesuatu yang terpenting di dalam kehidupannya. Dan saya percaya itu adalah keperluan manusia, keperluan tubuh manusia, keperluan kita semua sebagai manusia biasa. Itu sebab Yesus mengatakan, aku haus. Perkataan yang pertama keluar daripada mulut dia semasa dia hampir kepada ajal dia. Semasa dia menghampiri ajal dia meminta, aku haus. Sudah berarti dia meminta air. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apakah kehausan kita pada saat ini? Orang yang merindukan Tuhan, digambarkan oleh firman Tuhan, dikatakan oleh Mazmur Daud, seperti rusa yang merindukan air. Itu menggambarkan satu kehausan yang luar biasa. Haus, dahaga. Bagaimana dengan kehidupan kita pada hari ini? Pada hari-hari di keadaan yang sekarang ini. Ada kita memiliki satu kehausan yang luar biasa. Aku haus. Aku memerlukan firman-Mu. Aku memerlukan Engkau Tuhan. Mereka yang haus ini adalah orang-orang yang berdoa. Adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, seperti mana yang dilakukan oleh Yesus ini semasa dia menjadi manusia. Semasa dia mengambil rupa manusia untuk menebus dosa kita. Dia menyerahkan sepenuhnya hidupnya, mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Dan di masa ini yang sedang berlaku, dalam waktu tengah hari. Mungkin waktu tengah hari. Jadi bayangkan terik mentari, berapa panas itu. Bayangkan dengan kelukaannya di kepala ini dengan satu mahkota duri. Bayangkan kalau badannya tulang rusuk ini dicucuk dengan lembing. Bayangkan kakinya dipaku. Bayangkan tangannya dipaku, berapa sakit menderitanya, berapa peritnya hukuman itu. Tapi Yesus memerlukan ini. Aku haus. Nah saudara, untuk mengingatkan pengorbanan Tuhan ini 2000 tahun yang lampau, secara imajinasinya, secara logikanya, mari kita bayangkan kembali ke 2000 tahun yang lampau. Dan kita berada di bawah kaki Yesus. Dan kita sedang melihat pengorbanannya itu, penderitaannya itu di atas kayu salib. Apakah yang kita rasakan di saat ini? Dia adalah Tuhan yang suci, kudus, benar. Dan setiap tindakannya merupakan nubuatan rencana Tuhan. Dan semuanya direlakannya untuk dosa manusia. Saudara yang saya kasih Tuhan, marilah pada saat ini, sekiranya Anda haus, katakan kepada Tuhan, aku haus, aku perlukan Engkau. Aku mau Engkau di dalam kehidupanku. Berilah aku firman itu. Berilah aku roh-Mu. Berilah aku berkat. Aku
aku haus, aku memerlukan engkau. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang merelakan dirinya dekat dengan Tuhan. Seperti mana yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini. Ayat ke-29, di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Saya mau berbicara tentang anggur asam. Apakah yang terbaik kita berikan kepada Yesus pada hari ini? Semasa Yesus mengatakan, aku haus, apa yang dilakukan oleh laskar-laskar yang tidak mengenal Tuhan ini? Mereka tidak memberi air yang bersih ataupun minuman yang sepatutnya, tapi mereka berikan anggur asam. Anggur asam boleh diartikan salah satu daripada minuman yang beracun. Dan ini hanya diberikan kepada orang-orang penjara, orang-orang yang bersalah, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang akan dihukum. Dan bukan kepada sang raja, bukan kepada Yesus. Yesus tidak layak menerima anggur asam ini. Tapi di saat dia memerlukannya, dan orang memberi anggur asam ini kepada dia, apa yang berlaku? Yesus meminumnya juga. Nubuatan itu pertama, apa yang dikatakan oleh para nabi, ini harus berlaku, ini harus terjadi untuk menggenapi nubuatan para nabi, menggenapi kitab perjanjian lama. Supaya di dalam kitab perjanjian baru, ia tertulis di situ, berarti setiap persoalan yang ada dalam perjanjian lama sudah terjawab di perjanjian baru. Itu kedua. Tapi yang saya melihat di sini, betapa kasihnya Yesus kepada umat manusia. Walaupun dia diberi dengan anggur asam, walaupun dia diberi dengan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak bernilai, tidak berharga, ia terima dengan penuh kasih. Dia meminumnya karena dia tahu itu harus terjadi. Dan itulah sikap sifat yang sebenarnya. Pada hari ini pertanyaan apa yang kita boleh berikan kepada Tuhan? Ada kita masih memberi anggur asam kepada Yesus? Apa yang kita beri kepada Tuhan, itulah yang kita beri kepada hidup kita. Kalau kita memberi yang terbaik kepada Tuhan, percayalah, kita juga memberi yang terbaik kepada hidup kita, pada keluarga kita. Anggur asam menggambarkan kepahitan. Anggur asam menggambarkan sesuatu yang tidak memuliakan nama Tuhan. Anggur asam menggambarkan sesuatu yang tidak berharga. Ibarat seperti racun yang tidak bernilai di mata Tuhan. Mari pada saat ini kita mau kembali kepada tahun 2000. Kita mau berada di bawah kaki Yesus. Dan apabila Yesus berkata, aku haus, kita jangan memberi dia anggur asam. Kita harus memberikan dia wine yang sebenarnya. Air yang bermutu. Mari pada saat ini, apakah persembahan yang terbaik di dalam kehidupan kita yang harus kita berikan kepada Tuhan? Karena Yesus tidak mau apa-apa daripada hidup kita. Dia tidak mau harta kita. Tapi firman Tuhan menekan di sini. Di setiap perkataan Yesus dalam 4 Injil ini. Aku mahukan hatimu. Sebab di mana hatimu berada, disitulah hartamu berada. Menggambarkan hati kita ini adalah harta. Hartanya Tuhan. Di mana hati kita ini adalah harta Tuhan. Di mana letaknya hati kita itu disitulah iman, disitulah berkat, disitulah segala-galanya. Karena Tuhan mau berkarya, Tuhan mau bekerja di dalam hati kita. Kalau hati kita memiliki kebenaran, apa yang tindakan kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan kepada Tuhan, semuanya adalah kehendak Tuhan itu. Semuanya yang datang daripada hati adalah kebenaran. Tuhan tidak perlu apa-apa. Jadi saya melihat di sini bahwa Tuhan itu
Dia memiliki kasih yang terlalu besar. Dia mau menerima apa saja yang akan berlaku dalam kehidupannya. Walaupun diberi dengan anggur asam, dia tetap menerimanya. Karena satu tujuan dia harus menyempurnakan amanat agung, visi dan misi untuk mati di atas kayu salib bagi penebusan dosa manusia. Karena dia tahu 3 hari akan datang, dia akan bangkit semula untuk memberi kemenangan kepada kita semua. Jadi bukan lagi satu masalah tentang anggur asam, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal dia, yang mencaci, memaki dia dan sebagainya semasa dia disalibkan. Bahkan firman Tuhan ini berbicara, Bapakku yang di surga, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa-apa, kata Yesus. Mari pada saat ini, apakah pemberian yang terbaik kepada Tuhan? Apakah pemberian anggur yang terbaik kepada Tuhan? Dan kita percaya pada hari ini apa yang kita lakukan semasa kita mengambil perjamuan suci. Walaupun kita tiada anggur di sini yang terbaik seperti di Rom sana dan sebagainya. Itu adalah cukup kuat menggambarkan bahwa itulah hati kami, hati kita. Kita mau muji, menyembah dia, memulia dia. Kita mau melakukan kehendak dia. Kita beribadah, kita melayani. Apapun yang kita lakukan, kita mau membuktikan sekuat mungkin untuk Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya firman ini bukan saja mencerminkan, tapi firman ini sedang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ayat yang terakhir. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saya akan berbicara di sini. Apa yang Yesus lakukan setelah dia menyerahkan nyawanya? Sebab firman Tuhan ini, meminum anggur asam itu, lalu ia berkata, sudah selesai. Dia sudah menang sebenarnya. Sebelum dia bangkit, dia sudah menang. Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Tidak ada kuasa dalam dunia ini yang dapat melawan kita. Itu jaminan daripada Tuhan Yesus. Sudah selesai katanya. Bukan baru selesai. Atau mudah-mudahan. Tidak ada. Tapi sudah selesai. Dan yang kedua, apa yang dilakukannya? Menundukkan kepala. Luar biasa Tuhan Yesus ini. Menundukkan kepala itu membuktikan, menunjukkan ketundukannya kepada Tuhan. Allah Bapanya di surga, ketundukan. Bukan saja Tuhan menuntut kita menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Dia mau kita rendah hati, dia mau kita tunduk kepadanya. Dan itu yang dilakukan oleh Yesus. Semasa Yesus mengakhiri visi misinya di atas kayu salib, setelah dia menyerahkan nyawanya, setelah dia mengatakan selesai dan menyerahkan nyawanya, dia tunduk. Itu satu penghormatan yang terbesar kepada Allah Bapa di surga, yang harus dicontohi, harus dilakukan oleh semua umat percaya. Selagi kita tidak memiliki ketundukan secara iman, kita tidak memiliki ketundukan secara pribadi, kita tidak memiliki ketundukan dalam kehidupan kekristenan kita, sampai bila-bila kita akan menjadi Kristen pun kita tidak akan mengenal Tuhan secara pribadi. Tak mungkin kita akan dekat dengan dia kalau kita tidak memiliki ketundukan. Orang yang ditakuti oleh iblis, orang yang ditakuti oleh pencobaan-pencobaan dunia ini, apa kata firman Tuhan? Mereka yang tunduk dan takut akan Tuhan. Ketundukan memiliki kuasa yang besar. Ketundukan memiliki kuasa yang besar kepada setiap orang yang percaya. Dan sebab itulah Yesus melakukannya di atas kayu salib, untuk memberi kemenangan kepada kita semua. Karena dia tahu milik hidupnya milik Tuhan, tubuhnya milik Tuhan, nyawanya milik Tuhan. Dia menyerahkan nyawanya, dia tunduk menghormati Tuhan. Dan apa yang berlaku di sini? Dia menyerahkan nyawanya. Ada sabda, firman Tuhan mengatakan dalam 4 Injil ini,
Kalau engkau mempertahankan nyawamu karena dunia ini, engkau akan kehilangan selama-lamanya. Bahkan engkau tidak ada jaminan. Tapi kalau engkau menyerahkan nyawamu karena Tuhan Yesus, saya percaya apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ini, kita akan memiliki nyawa yang kekal, nyawa yang tidak pernah berkesudahan, hidup selama-lamanya di surga. Itu adalah jaminan janji Yesus. Dan saya percaya. Kenapa saya percaya? Sebab Yesus bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga. Nah, sebab itulah pentingnya hari Paskah ini diperingati. Pentingnya perjamuan kudus dilakukan sebagai satu perintah Tuhan untuk menguatkan iman dan menghubungkan hubungan baik kita dengan Tuhan dengan lebih dekat lagi. Sangat penting. Pribadi sebagai orang percaya, saya percaya apa yang dikatakan oleh Injil Yohanes ini, murid daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Dan ini sudah berlaku kepada Tuhan Yesus. Dan murid-murid ini adalah saksi mata. Dari awal sampai akhir hidup Yesus, sampai dia diangkat ke surga. Semasa di Galilea. Nah, saya lebih baik mendengar firman ini, membaca firman ini, memperhatikan firman ini, meminta kekuatan daripada Roh Kudus, daripada Tuhan, untuk memahami dengan lebih dalam lagi. Supaya hidup saya dikawal oleh firman Tuhan. Hidup saya ditunggangi oleh firman Tuhan, dituntun, dipimpin oleh firman Tuhan. Pada hari ini, mari saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hidup kita adalah milik Tuhan. Yesus sudah membuktikan kepada firman ini. Dia sudah membuktikan kepada Injil Yohanes ini. Yang pertama, ia mengatakan, aku haus. Dia haus. Mari pada saat ini, kita semua perlu haus. Haus akan firman, haus akan kasih Tuhan. Rindu dekat dengan Tuhan. Apapun pencobaan datang dalam kehidupan kita, badai pencobaan. Seperti anggur asam ini, terima semuanya. Karena kita tahu, semua pencobaan itu bukan selama-lamanya. Karena Tuhan tidak akan mencobai kita melebihi kekuatan kita, terutamanya di saat-saat sukar pada hari ini. Dan yang ketiga, Yesus sudah menyelesaikan di atas kayu salib. Kita memiliki kemenangan yang muktamad. Dan yang keempat, berdoalah kepada Tuhan. Tundukkan diri, percaya kepada Dia. Andalkan kepada Dia. Dan kelima, serahkanlah semuanya kepada Tuhan, termasuk nyawamu. Jangan takut apa-apa. Tuhan adalah pemilik nyawa kita. Kalau kita menyerahkan seluruh hidup kita, termasuk nyawa kita. Kalau kita serahkan kepada Tuhan sepenuhnya, percayalah, Tuhan ada rencana-rencana yang terindah dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berbicara, setiap orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, mereka ini adalah orang-orang yang akan meninggalkan dunia ini dengan penuh berkat, meninggalkan dunia ini dengan penuh kemenangan. Supaya perantauan kita di dalam dunia ini bukanlah perantauan yang sia-sia. Kita tidak akan mati katak, kita tidak akan mati kecundang, mati berada dalam tidak terhormat. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan, dia tahu seluruh hidup dia termasuk nyawa dia, apa yang Yesus lakukan di firman Yohanes ini. Dia menyerahkan nyawanya karena dia tahu dia memiliki nyawa yang kekal di sana yang Tuhan sediakan bagi hidup dia. Dan buktinya dia sudah bangkit di hari yang ketiga. Dan dia sudah diangkat ke surga dan dia tidak akan mengalami kematian, kesakitan, penderitaan apa saja di surga. Ini iman percaya setiap orang yang percaya. Karena firman ini adalah firman yang datang daripada Tuhan. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, terima kasih karena mengikuti video saya. Iya. Di
bulan Paskah ini, atau Good Friday, ya, atau Jumat Agung. Saya percaya setiap kita yang percaya kita sudah ya melaksanakan ya perintah Tuhan ini, dan kita percaya juga ya semuanya beralam rencana Tuhan, karena Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Terima kasih dan Tuhan memberkati.